Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi jamaah umroh dan haji, pasti sudah tak asing lagi dengan pemandangan ini, air Zam-Zam. Memang disebut sebagai air paling suci di dunia. Tak heran, banyak yang menanti-nantikan air ini sebagai oleh-oleh yang paling berharga. Bahkan, ada yang rela main kucing-kucingan dengan petugas bandara agar bisa meloloskan air Zam-Zamnya. Namun, jika air Zam-Zam saja begitu suci, pernahkah terbersit dalam benak kamu tentang sumur Zam-Zam? Seperti apa ya penampakannya? Sumur Zam-Zam terletak 2 meter dari sebelah timur Ka'bah di Masjidil Haram, Arab Saudi. Sejak 4.000 tahun lalu, sumur ini sudah ada dan bahkan digali pertama kali oleh paman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdul Muthalib. Jika diintip lebih dalam lagi, sumur Zam-Zam memiliki kedalaman 31 meter dan tiap bagian dari sumur Zam-Zam memiliki lapisan berbeda. 13,5 meter pertama sumur Zam-Zam menembus lapisan aluvium Wadi Ibrahim. Lapisan pasir ini sangat berpori dan ada batu pasir hasil transportasi dari tempat lain. Sementara itu, di lain sisi, lapisan aluvium Wadi Ibrahim terdapat setengah meter lapisan yang dikatakan lulus air. Mari kita lebih dekat pemandangan sumur Zam-Zam yang ada di museum sebelum dibangun. Mungkin kamu bertanya-tanya, apa sih lapisan lulus air? Nah, bagian inilah yang menjadi sumber tempat keluarnya air Zam-Zam. Pada 17 meter ke bawah juga ada lapisan diorit atau batuan keras. Lapisan ini sayangnya sangat jarang ditemukan di Indonesia, berbeda dengan di Jazirah Arab. Meski air Zam-Zam dikenal suci, namun untuk mempertahankan kualitasnya, sumurnya pun harus dirawat. Apalagi, ribuan umat muslim di seluruh dunia pastinya mengharapkan air ini sebagai pelepas dahaga nantinya. Tentu, untuk menjaga stamina dibutuhkan air Zam-Zam dengan kualitas yang lebih baik lagi, higienis untuk dikonsumsi. Yang lebih menariknya lagi, meski ribuan orang telah meminumnya, air Zam-Zam dikabarkan tak akan pernah kering. Melihat fenomena ini, banyak ilmuwan tertarik meneliti lebih lanjut tentang sumber Zam-Zam. Dengan jarak yang relatif jauh dari laut, dari mana sumber air begitu cepat berkumpul kembali di sumur Zam-Zam? Dilansir dari Egypt Today, Abbas Charaki, Profesor Geologi dan Sumber Daya Air di African Research Institute mengatakan, air di sumur Zam-Zam tak pernah kering karena terhubung dengan air tanah terbarukan. Profesor Charaki menjelaskan, air Zam-Zam merupakan air terbarukan yang sumbernya adalah hujan di kota Mekah. Sebagai informasi, Mekah merupakan daerah pegunungan dan salah satu lembahnya menampung air untuk sumur Zam-Zam di dataran rendah. Profesor Charaki mengungkap bahwa terdapat 14 meter endapan sungai yang berbentuk dari air hujan di pegunungan yang jatuh ke dataran rendah dan berubah menjadi sedimen. Proses ini membutuhkan waktu jutaan tahun untuk membuat sumur Zam-Zam yang panjangnya mencapai 14 meter. Seperti itu alasan ilmiahnya kenapa air Zam-Zam akan terus ada meski sudah dipompa terus-menerus. Air Zam-Zam sering dijadikan obat oleh umat muslim dan ada sebuah anggapan bahwa jika meminum air Zam-Zam maka hajat kita bisa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Apakah memang begitu? Dalam sebuah riwayat disebutkan jika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri pernah menggunakan air Zam-Zam sebagai penawar penyakit. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah membawa air Zam-Zam dalam botol atau tempat air. Ada orang yang tertimpa sakit, kemudian beliau menyembuhkan dengan air Zam-Zam. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Menurut Dr. Muhammad Syaifuddin Hakim, khasiat air Zam-Zam disebut oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyesuaikan dengan niat peminumnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, air Zam-Zam sesuai dengan apa yang diniatkan peminumnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Meminum air Zam-Zam pun tak lengkap jika kita hanya meneguknya begitu saja. Sebaiknya kita ucapkan doa agar apa yang kita konsumsi menjadi obat dalam tubuh kita, sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan kesembuhan dari tiap penyakit dengan rahmat-Mu. Ya Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.